Namun, dia masih belum bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa secara maksimal. Terutama, dia tidak bisa menggunakan kemampuan tipe eksplosif. Adapun deteksi spiritual, interferensi spiritual, berbagi spiritual, dan keterampilan jiwa semu lainnya, mereka semua mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Inilah mengapa Huo Yuhao masih menjadi master jiwa tipe kontrol utama di tim. Saat cahaya redup melintas, ekspresi dingin melintas di wajah Huo Yuhao. Dia menyipitkan matanya dan kekuatan spiritualnya terkunci pada pemuda dari sekte Roh Kudus. Dari kekuatan jiwa targetnya, dia bisa merasakan bahwa dia adalah Raja Roh bercincin 5. Dia tidak bisa dikatakan kuat. Namun, kengerian yang dia berikan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia adalah seorang guru jiwa jahat. Tidak ada kemungkinan lain. Akademi Ibu Kota Surgawi adalah sekolah tua yang mapan. Seperti sekte Eltragon yang baru saja ditemui sekte Tang, itu berasal dari Kekaisaran Douling. Orang pertama yang dikirimnya juga seorang pemuda. Dia tinggi, kokoh, dan jelas energik. Hakim mencatat bahwa kedua pesaing berada di posisi masing-masing. Tangan kanannya turun dengan cepat, dan kedua pesaing bertindak pada saat yang sama saat mereka menyerang satu sama lain. Tubuh pemuda sekte Roh Kudus mulai bersinar dengan cahaya putih pucat. Tubuhnya tampaknya tetap normal, tetapi kedua tangannya di bawah pancaran cahaya menjadi sangat pucat. Saat dia menundukkan kepalanya, matanya juga memutih. Jiwa bela diri macam apa ini? Bahkan Huo Yuhao tidak dapat mendeteksi jiwa bela diri yang dilepaskan pemuda ini secara instan. Ini adalah putaran pertama turnamen, dan setiap tim ingin memulai putaran pertama mereka dengan keras. Pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi juga tidak lemah. Saat dia meraung keras, tubuhnya memancarkan energi yang kuat. 2 pisau panjang muncul di tangannya. Sebanyak 5 cincin jiwa, 2 kuning dan 3 ungu, melingkari pisaunya. Tanpa diragukan lagi, mereka adalah jiwa bela dirinya. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat. Ketika jarak mereka hanya beberapa senti, pemuda Akademi Ibu Kota Langit melompat ke udara. Cincin jiwa pertama di sekitar tubuhnya mulai bersinar dan di udara, dia menebas pesaing sekte Roh Kudus dalam busur berbentuk bulan sabit. Sentakan kuning listrik keluar dari bilah pisaunya, dan suara berderak terdengar saat mereka melayang di udara. Jiwa bela diri ini memang mengesankan. Di medan perang, itu lebih kuat dari jiwa bela diri tipe serangan biasa. Huo Yuhao diam-diam menilai situasinya. Pada saat yang sama, dia mulai berkonsentrasi lebih keras saat dia mengamati bagaimana reaksi pemuda sekte Roh Kudus. Pemuda sekte Roh Kudus memiliki 5 cincin juga. Namun, dia memiliki kombinasi cincin jiwa yang ideal. Saat dia melihat serangan berbentuk bulan sabit lawannya datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba berputar dengan aneh. Semua orang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi bayangan, menyebabkan lawannya kehilangan target sesaat. Serangan berbentuk bulan sabit mendarat di tanah logam, meninggalkan bekas luka yang dalam. Pada saat yang sama, tornado hitam muncul dari tanah. Saat tornado menjerit, ia menyerbu ke arah master jiwa Ibu Kota Surgawi. Siswa Ibu Kota Surgawi masih di udara. Dalam posisi ini, kekuatannya dimaksimalkan. Cincin jiwa ketiganya mulai bersinar, dan pisau di tangannya membentuk 3 sinar bayangan samar. Kali ini, 3 sinar, yang tampak lebih kuat daripada cahaya dari pisau, keluar dengan deras. Saat sinar cahaya pedang terbang keluar, tubuh pemuda Heaven Capital Academy bersinar dengan cahaya kuning yang intens. Seolah-olah matahari telah turun. Triple Sun Moon Slash, skill jiwa 1000 tahun yang kuat. Seketika, tornado yang hendak mengepungnya terpotong-potong oleh pisau. 3 sinar cahaya pedang kemudian berbelok ke dalam, dan dengan cepat setelah itu, mereka meledak menjadi sinar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kontrol, atau kekuatan, serangan ini memiliki semuanya. Tim lain di zona istirahat mau tidak mau menganggukkan kepala tanda setuju. Siswa dari Akademi Ibu Kota Surgawi ini memang luar biasa. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pemuda sekte Roh Kudus tidak dapat melanjutkan pertarungan ini lagi, asap hitam, yang baru saja diiris, tiba-tiba menyebar keluar. Setelah itu, warnanya menjadi lebih pucat. Dan segera berubah menjadi ungu sebelum mereformasi dirinya sendiri. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia bisa mendengar ratapan dan tangisan.
Dari dalam asap ungu tebal, sebuah tengkorak ungu muncul dan kemudian menghilang dengan cepat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Karena terlalu cepat, hampir semua orang di tempat bahkan tidak bisa bereaksi. Pemuda Akademi Ibu Kota Surgawi telah dilahap oleh asap ungu. Dalam contoh berikutnya, asap itu menarik diri dan berubah menjadi panah saat terbang ke kejauhan. Di sana, tubuh pemuda sekte Roh Kudus terbentuk kembali saat dia mendarat di tanah. Pemuda Heavenly Capital Academy muncul kembali di udara. Namun, dia tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, kulitnya sangat putih. Pisau di tangannya menghilang, dan tubuhnya jatuh dari langit, tak bergerak. Oh sial! Huo Yuhao menutup matanya. Dia telah menggunakan deteksi spiritual untuk mengamati kompetisi ini. Dia memiliki pandangan dan pemahaman terbaik tentang seluruh pertarungan ini. Jiwa pemuda Akademi Ibu Kota Surgawi telah sepenuhnya dilahap. Sementara tubuhnya utuh, itu hanyalah cangkang kosong. Keterampilan jiwa keempat. Pejuang dari sekte Roh Kudus telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya dari asap. Keterampilan jiwanya mirip dengan serangga yang sangat aneh. Itu kecil dan seperti jarum. Jika bukan karena kekuatan spiritual Huo Yuhao, disertai dengan evolusi mata iblis ungu ke alam Sumeru, dia tidak akan dapat menemukannya. Asap hitam adalah manifestasi dari serangga yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa bela dirinya. Ketika asap hitam berubah menjadi ungu, itu karena serangga ini membuka sayapnya yang berwarna ungu. Kemudian, tubuh mereka memasuki dunia setengah energi saat mereka memaksa masuk ke kepala pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi. Mereka memasukinya dari 7 lubangnya. Mereka tidak hanya memakan jiwanya, tetapi mereka bahkan memakan otaknya. Tuan jiwa jahat yang kejam. Pemuda sekte Roh Kudus, yang baru saja melahap Raja Jiwa, dipenuhi dengan energi. Matanya yang sedingin es menunjukkan ekspresi gembira. Master jiwa jahat tidak hanya kuat, tetapi mereka mampu meningkat dengan cepat pada tingkat kultivasi tertentu. Namun, setelah mereka mengumpulkan lebih dari 5 cincin, kultivasi mereka secara bertahap akan melambat, tergantung seberapa kuat jiwa bela diri jahat mereka. Semakin kuat jiwa bela diri jahat mereka, semakin cepat mereka meningkat. Pada saat yang sama, mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk lain. Jika tidak, mengapa mereka disebut Tuan Jiwa Jahat? Akademi Ibu Kota Surgawi, mati. Selanjutnya, ketika mereka mendengar kata mati, zona tunggu Akademi Ibu Kota Surgawi langsung menjadi gempar. Semua orang berdiri saat mereka menatap dengan marah pada pesaing sekte Roh Kudus. Pesaing pertama dari sekte Roh Kudus bergegas keluar dari zona tunggu. Setelah dia berlari keluar, anggota lain dari sekte Roh Kudus melenggang keluar. Menurut aturan, seharusnya ada 6 anggota. Namun, hanya 3 dari mereka yang keluar. Tangya tidak terlihat, hanya ada 3 pemuda dingin. Mereka semua memiliki fisik yang berbeda. Namun, mata mereka sedingin es dan berbahaya. Termasuk yang di atas panggung, hanya ada 4 orang di tim mereka. Ini juga berarti bahwa mereka percaya diri untuk memenangkan kompetisi ini hanya dengan 4 anggota. Tingkat kepercayaan apa ini? Akademi Ibu Kota Surgawi mengirim 2 muridnya untuk mengambil mayat teman sekolah mereka. Ketika mereka mengangkat mayatnya, sejumlah besar darah menyembur keluar dari lubangnya, membuat arena menjadi merah. Di sisi sekte Roh Kudus, seorang pemuda menjilat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh sia-sia, darah segar seperti itu, bagaimana kamu bisa membunuh?" Guru yang bertanggung jawab atas Akademi Ibu Kota Surgawi berdiri dengan marah saat dia melakukan protes dengan marah. Di turnamen sebelumnya, orang mati juga. Jika kamu mampu, kamu juga bisa membunuh kami, suara dingin dan jernih balas dari zona istirahat. Akademi Ibu Kota Surgawi tidak berhak memasuki pavilion di zona istirahat. Wajah guru yang bertanggung jawab berubah dengan cepat. Tiba-tiba, dia melangkah menuju zona tunggu. Berhenti, guru yang bertanggung jawab tidak bisa memasuki zona tunggu untuk mengarahkan pertarungan. Jika tidak, kamu akan didiskualifikasi. Tim penyelenggara turnamen secara alami mengirim seseorang untuk memblokirnya. Kami tidak akan berperang. Kami mengaku kalah, kata guru itu dengan marah. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pembunuhan murni. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah pembunuhan terang-terangan. Itu bukan kecelakaan dari kompetisi. Akademi Ibu Kota Surgawi mundur dari kompetisi.
Semua orang kembali, kami tidak melakukan ini lagi. Ketika mereka mendengar kata-kata guru, anggota tim Akademi Ibu Kota Surgawi yang tersisa menghela nafas lega. Pemuda berbaju hitam itu terlalu misterius. Mereka baru saja mengirim kapten mereka, dan bahkan jika dia mati dalam keadaan misterius seperti itu, bagaimana nasib mereka? Semua orang takut mati. Mereka ada di sini untuk bersaing, bukan untuk mati. Di podium utama, Su Tianran mengerutkan kening dan berkata, "Tutor Kekaisaran, beritahu orang-orangmu untuk tidak berlebihan. Ini hanya sebuah kompetisi. Ada tempat lain bagi mereka untuk memamerkan keterampilan mereka di mana mereka tidak akan dikritik seperti itu." "Oke," kata pria berbaju hitam di sebelahnya dengan jelas. Hanya dalam satu putaran, sekte Roh Kudus mampu menakuti lawannya. Demikian juga, mereka melaju ke babak berikutnya dengan 12 poin penuh. Saat pemuda berbaju hitam keluar dari arena, dia dicemooh habis-habisan oleh semua orang. Metode kejamnya tidak hanya memprovokasi tim lain di zona istirahat, tetapi juga membuatnya tidak disukai penonton. Huo Yuhao duduk terpaku di kursi rodanya. Matanya kosong. Perlahan, matanya yang kosong menunjukkan tatapan tidak percaya. Wang Dong'er adalah orang pertama yang menyadari hal ini. "Apa yang terjadi, Yuhao? Suara itu, apakah kamu mendengarnya?" Dari pavilion di zona istirahat, kata Huo Yuhao dengan bingung. Wang Dong'er berhenti sejenak. Lalu berkata, "Aku mendengarnya." Kedengarannya tidak asing. "Apakah itu Guru Tangya?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak. Kedengarannya seperti suara kakak, saudari." Wang Dong'er menatap kaget pada Huo Yuhao. Kemudian dia dengan cepat mengatasi keterkejutannya. Huo Yuhao memberitahunya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Dia akrab dengan latar belakangnya. Hanya ada satu orang yang dia sebut, kakak. "Maksudmu itu suara Sister Xiao Tao?" Itu tidak mungkin nyata, kata Wang Dong'er kaget. Huo Yuhao menoleh untuk menatapnya dengan serius dan berkata, "Mengapa itu tidak nyata? Jika ini benar, itu masuk akal. Hilangnya saudari Xiao Tao ada hubungannya dengan Jing Hongchen. Ini tidak dapat disangkal. Dia mungkin menggunakan beberapa trik ketika dia mengamatinya, yang memungkinkan dia pergi begitu mudah. Selain itu, ketika saudari Xiao Tao menghilang, akademi juga diserang. Guru memberitahu saya bahwa penyerang adalah sekelompok master jiwa jahat. Sekte Roh Kudus adalah satu-satunya sekte yang terbentuk dari master jiwa jahat yang aku tahu. Jika mereka menangkap saudari Xiao Tao, maka semuanya akan masuk akal. Saudari Xiao Tao dan Guru Tangya telah ditangkap oleh mereka." Bajingan ini, saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya dan menjadi semakin emosional. Terlepas dari betapa masuk akal prediksinya, dia tidak pernah menyangka akan melihat Ma Xiao Tao di sini sampai dia mendengar suaranya. 2. Pertandingan pagi hari sudah berakhir. Bagi tim yang bertanding sore hari, mohon jangan terlambat. Tim yang telah selesai bertanding boleh kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat dan bersiap untuk putaran selanjutnya. Kompetisi untuk pagi hari kedua berakhir. Namun, Huo Yuhao mau tidak mau menatap pavilion di zona istirahat. Dia melihat sekelompok murid sekte Roh Kudus berpakaian hitam dengan cepat meninggalkan pavilion. Selain Tangya, tatapannya langsung tertuju pada seorang murid perempuan dari sekte Roh Kudus. Seperti Tangya, wajahnya ditutupi cadar. Huo Yuhao menutup matanya sebentar, dan saat kekuatan spiritualnya bergetar, dia mampu menanamkan suaranya sendiri ke dalam kepalanya. "Saudari," wanita berjubah hitam itu berhenti sejenak. Namun, dia tampaknya tidak mendengar suara Huo Yuhao saat dia terus berjalan maju bersama rekan satu timnya. Terbukti, pemuda berbaju hitam lainnya sangat menghormatinya. Dia dan Tangya berada di tengah saat mereka berjalan keluar. Huo Yuhao berhenti sejenak saat ekspresi kebingungan melintas di matanya. Hasil penyelidikannya tidak seperti yang dia harapkan. Mungkinkah ini berarti? "Yuhao," Wang Dong'er memanggilnya dengan lembut. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Dikelilingi oleh semua orang, mereka juga meninggalkan zona istirahat saat mereka melanjutkan menuju Brilliant Delict Hotel. Dalam perjalanan ke sana, Huo Yuhao berpikir keras. Nan Qiuqiu tampaknya telah menenangkan dirinya. Dia jauh lebih pendiam, tapi dia tetap dekat dengan Wang Dong'er.
Ketika dia melihat Wang Dong'er mendorong kursi roda Huo Yuhao, ekspresi wajahnya berubah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Yuhao. Jika bukan karena triknya, dia tidak akan berada di Sekte Tang. Setelah memperoleh kemenangan di babak eliminasi pertama, mereka memiliki waktu istirahat yang cukup. Sebelum kompetisi dimulai pada pagi hari, tim penyelenggara telah mengumumkan bahwa babak penyisihan pertama akan berlangsung selama 4 hari karena terlalu banyak tim. Ini juga berarti bahwa mereka memiliki 2 hari istirahat lagi. Itu belum pagi, jadi hal pertama yang mereka lakukan saat kembali ke hotel adalah pergi ke kafetaria untuk makan. Dalam hal makan, ada perbedaan yang jelas. Untuk tim seperti mereka yang tinggal di lantai 4, mereka hanya bisa makan di kafetaria umum. Untuk tim yang tinggal di atas lantai 4, mereka dapat memesan makanan secara langsung, dan pihak hotel akan berusaha memenuhi setiap permintaan mereka. Saat mereka duduk mengelilingi meja bundar, hidangan yang telah disiapkan segera disajikan. Meskipun perawatan mereka tidak sebaik perawatan yang diberikan oleh sekte dan sekolah yang lebih terkenal, makanannya juga tidak terlalu buruk. Lagi pula, Brilliant Delight Hotel adalah salah satu yang terbaik di Radiant City. Su Sanxi membawa makanan untuk dikirim ke Bei yang terluka. Huo Yuhao memandang Nan Qiuqiu, yang duduk di sebelah Wang Dong'er, mengangkat cangkir berisi air hangat di depannya dan berkata, "Ayo, mari kita semua mengangkat cangkir kita. Qiuqiu, selamat datang di Sekte Tang. Sekarang, aku akan memperkenalkan semua orang kepadamu." Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao memperkenalkan rekan satu timnya ke Nan Qiuqiu satu persatu. Mulut Nan Qiuqiu berkedut saat dia memelototinya dan berkata, "Pembohong." Ekspresi canggung terlintas di wajah Huo Yuhao saat dia berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Pada saat itu, kamu terlalu sombong. Kupikir tidak ada yang akan tertipu oleh tipuan seperti itu." Bagaimana apanya? Nan Qiuqiu, yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya dengan susah payah, sekali lagi marah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Ayo makan, jelaskan ini padaku dengan jelas sebelum kamu makan." Nan Qiuqiu tiba-tiba berdiri. Kemarahan yang dia tekan dalam perjalanan ke sini hanya bisa ditekan karena Wang Dong'er. Namun, dalam perjalanan ke sini, semakin dia memikirkan tentang bagaimana dia berakhir di sini, dia semakin marah. Bagaimana dia bisa kehilangan dirinya dengan begitu mudah? Di Sekte Tang, dia tidak bisa menikmati dirinya sendiri seperti dulu di Sekte Air Dragon. Dia juga tidak tahu bagaimana orang lain akan memperlakukannya. Kepanikan dan amarahnya semuanya terkonsentrasi pada Huo Yuhao. Huo Yuhao memandangnya dengan kasihan dan berkata, "Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa ibumu begitu rela mengirimmu ke kami, kamu." Nan Qiuqiu sudah kesal dengan ibunya karena hal ini. Ketika Huo Yuhao mengatakan ini, putri, ini sangat terpicu sehingga dia hampir bisa meledak. Kekuatan jiwanya berdenyut hebat. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wang Dong'er menoleh untuk memelototinya. Di antara semua orang dari Sekte Tang, Nan Qiuqiu paling tidak menyukai Wang Dong'er. Wajahnya berkerut karena marah. Dia berkata, "Memaksa saya untuk bergabung dengan Sekte Tang hanyalah cara bagi Anda untuk mempermalukan saya. Jika Anda bisa, bunuh saya sekarang. Saya lebih baik mati daripada menyerah." Hicaito berkata dengan suara tertegun, "Apakah ini sangat serius?" "Kakak, kami orang baik, siapa adikmu, Baldi?" Nan Qiuqiu berkata dengan marah. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Xiao Xiao tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan berdiri. Perkelahian hampir pecah. Pada saat ini, Jing Xian terkekeh dan berdiri. Dia menekan Xiao Xiao dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kamu tidak lapar?" "Aku lapar." "Saudari Qiuqiu, jangan terlalu khawatir. Sekarang kamu berada di Sekte Tang, semua orang menyambut Anda. Tidak ada yang akan mengincar Anda untuk apapun. Duduk dan makan. Begitu kita kembali, saya akan menemani Anda. Jangan khawatir, jika ada yang berani menggertak Anda, saya akan membela Anda. Saya seperti guru mereka yang bertanggung jawab. Mereka akan mendengarkan saya." Tidak ada yang bereaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan Jing Xian. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia terdengar seperti serigala yang menyamar. Ketika Nan Qiuqiu menatap Jing Xian yang sedang tersenyum, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih baik.
Akhirnya, seseorang berbicara bahasanya. Selain itu, sekarang ibunya telah mengizinkannya untuk bergabung dengan sekte Tang. Dia tahu bahwa kemampuannya sendiri tidak dapat mengambil begitu banyak dari mereka sekaligus. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, melainkan memakan makanannya dengan marah. Huo Yuhao menatap Jing Xian dan kemudian Ji Juan, yang duduk di sebelahnya tanpa emosi. Dalam hatinya, dia berpikir, bukan keputusan yang buruk untuk membiarkan keduanya melatih temperamen Nan Qiu Qiu. Tak seorang pun dari sekte Tang menerima dengan baik hati Nan Qiu Qiu. Karenanya, tidak ada yang terlalu mengganggunya. Mereka memakan makanan mereka dalam diam. Kemana semua orang ingin pergi pada sore hari? Huo Yuhao bertanya kepada teman-temannya setelah dia membersihkan mulutnya dengan kain putih. Su Sanshi, yang telah kembali dari mengantarkan makanannya kepada Bei Bei, berkata, tidak masalah. Apakah kamu tidak melihat semua tim yang kamu minati? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya telah melihat yang paling penting, ya. Adapun yang lainnya, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan jelas sekarang. Saya merekomendasikan agar semua orang beristirahat di hotel untuk saat ini dan bersiap-siap. Untuk putaran selanjutnya, semua orang mengangguk setuju dengan saran Huo Yuhao. Mereka masih memiliki waktu penyangga yang cukup setelah itu. Ini akan menguntungkan Bei Bei dalam pemulihan penuh. Baiklah, mari kita kembali dan beristirahat. Huo Yuhao membuat keputusan setelah dia meminta pendapat semua orang. Semua orang berdiri dan bersiap untuk meninggalkan kafetaria. Suara tidak senang terdengar, tunggu sebentar, di mana saya akan tinggal? Nan Qiu Qiu tampak kesal saat menatap semua orang. Dia merasa seolah-olah mereka semua telah melupakannya. Sebelum Huo Yuhao dapat membuka mulutnya, Jing Xian berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal bersamaku. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak ideal, tidak akan terlalu merepotkan untuk memiliki satu orang lagi. Xiao Xiao dan Jiang Nanan tetap bersama. Wang Dong'er tinggal bersama Huo Yuhao. Jing Xian dan Nana tetap bersama. Jika Nan Qiu Qiu tinggal bersama mereka, ketiga gadis itu akan berbagi satu kamar. Nana berkata, sedikit kesal, saudari Xian, apa yang akan kulakukan? Jing Xian berkata, tidak apa-apa. Jika kita menggabungkan dua tempat tidur, seharusnya cukup untuk 3 orang tidur bersama. Apa? Kita harus menggabungkan tempat tidur? Nan Qiu Qiu menatap mereka dengan kaget. Tidak, saya harus punya kamar sendiri. Suruh tim penyelenggara memberi saya kamar sendiri. Su Sanshi terkekeh dan berkata, cantik, menurutmu siapa kami? Kami hanya sekte kecil yang tidak dikenal. Apakah tim penyelenggara akan mendengarkan kami? Ketika di Shrek, lakukan seperti yang dilakukan Shrek. Karena Anda sudah bergabung sekte kami, berhentilah membuat begitu banyak masalah bagi kami. Dengan kehadiran Jiang Nanan, dia jauh lebih pendiam. Dalam keadaan lain, dia akan mengolok-oloknya jauh lebih tanpa ampun. Itu tidak mungkin, kata Nan Qiu Qiu menantang. Huo Yuhao berkata, bagaimana dengan ini? Kamu bisa pergi dan beristirahat dengan sekte Air Dragon untuk saat ini. Setelah turnamen berakhir, kami akan membawamu kembali ke sekte Tang. Lagi pula, kamu mendaftar sebagai murid sekte Air Dragon, dan Anda tidak dapat bersaing atas nama kami. Nan Qiu Qiu memelototinya dan berkata, kamu melenyapkan sekte Air Dragon. Apa menurutmu kita masih punya kamar? Kalau begitu tidak ada pilihan. Kakak ketiga benar. Kurasa tim penyelenggara tidak akan memberi kita kamar baru. Bagaimana kalau kamu membayar kamarmu sendiri? Wajah Nan Qiu Qiu menjadi hijau saat dia berkata, apakah kamu berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar bodoh? Apakah ada hotel dengan kamar kosong selama turnamen? Terlebih lagi, sekarang aku menjadi bagian dari sekte Tang. Seharusnya, apakah Anda tidak mengatur tempat untuk saya tinggal? Semua orang memandang Huo Yuhao dengan skaden freude. Su Sanshi menepuk sikunya dan berkata, Yuhao, kamu yang menyebabkan ini sendiri. Selesaikan sendiri. Dengan itu, dia dengan santai pergi bersama Jiang Nanan. Huo Yuhao menjawab, Nan Qiu Qiu, situasinya seperti yang Anda lihat. Sekte Tang memiliki 10 anggota sebelum Anda bergabung. Secara total, kami memiliki 5 kamar. Anda dapat memilih kamar manapun yang Anda inginkan. Namun, terlepas dari siapa Anda tinggal, seseorang harus memeras. Jadi, Nan Qiu Qiu memutar matanya.
Tiba-tiba, dia punya rencana saat dia berkata, kalau begitu aku akan sekamar denganmu, ah. Huo Yuhao menatapnya dengan kaget. Laki-laki dan perempuan tidak boleh sekamar, Bu, Nan Qiuqiu berkata, kita semua adalah master jiwa, apa yang membuat malu? Tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku akan tidur di sofa. Ayo pergi, bawa aku ke kamarmu, dengan itu. Gadis itu berbalik untuk pergi. Huo Yuhao menatap sosoknya yang menghilang dengan kaget. Kemudian, dia menoleh ke Wang Dong'er, yang berada di sebelahnya dan berkata, apakah dia ingin sekamar denganku, atau dia ingin sekamar denganmu? Dia mungkin menebak bahwa kita sekamar bersama. Dong'er, kamu benar-benar terlalu menarik. Wang Dong'er tersenyum sedikit dan berkata, benar, kamu semakin pintar. Huo Yuhao tiba-tiba terbang ke mode panik penuh. Tidak, dia tidak bisa sekamar dengan kita. Ayo pergi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan Nan Qiuqiu sebagai roda ketiga, bagaimana dia bisa akrab dengan Dong'er? Ketika mereka kembali ke lantai mereka, Nan Qiuqiu sudah menunggu mereka di luar pintu. Dipandu oleh Su Sanxi. Qiuqiu, dengarkan aku, kita semua laki-laki. Sangat merepotkan memiliki gadis sepertimu. Jauh lebih normal bagimu untuk sekamar dengan Suster Xian atau Xiao Xiao. Untuk seorang wanita muda sepertimu, bukankah begitu peduli dengan kehormatanmu? Nan Qiuqiu melihat ekspresi bermasalah di wajah Huo Yuhao dan hatinya melonjak kegirangan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan kehormatanku? Aku tidak tidur denganmu. Aku percaya padamu. Lihat dirimu. Meskipun kau kuat, kurasa kau tidak akan melakukan hal buruk. Kamu. Terlepas dari siapa itu, semua pria akan bereaksi dengan cara yang sama ketika kemampuan mereka dalam aspek tertentu dipertanyakan. Huo Yuhao sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa waktu. Dengan susah payah, dia menyembur, bagaimana dengan dia? Dia normal. Dia menunjuk Wang Dong'er. Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengannya? Kamu pembohong. Siapapun dapat melihat bahwa Wang Dong adalah pria sejati yang tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Apakah aku benar, Wang Dong? Ya, kamu benar, kata Wang Dong'er dengan senyum mempesona. Meskipun dia tidak menginginkan gadis lain di ruangan itu. Dia menganggap keadaan Huo Yuhao saat ini sangat lucu. Keinginan kekanak-kanakannya terusik saat dia mengikuti aliran Nan Qiuqiu. Buka pintunya, kata Nan Qiuqiu sambil menunjuknya. Wang Dong'er membuka pintu dan Nan Qiuqiu masuk lebih dulu. Meskipun kamarnya tidak besar, namun sangat bersih. Wang Dong'er telah membersihkan kamar itu sendiri. Setelah mereka check-in, dia memberitahu resepsionis hotel bahwa tidak perlu membersihkan kamar mereka untuk mereka. Dia suka merawat Huo Yuhao sendiri. Nan Qiuqiu duduk di sofa dan berkata, benar, aku akan tidur di sini sementara. Aku tidak akan berebut tempat dengan orang cacat. Kenapa kalian berdua berbagi satu tempat tidur? Kamar Huo Yuhao dan Wang Dong'er hanya memiliki satu tempat tidur ganda, dan bukan dua tempat tidur tunggal seperti kebanyakan kamar. Wang Dong'er berkata dengan alami, agar aku bisa menjaganya. Sulit baginya untuk bergerak, mata Nan Qiuqiu berbinar saat dia menghela nafas kagum. Wang Dong, kamu sangat baik. Kamu memperlakukan pria yang hina, sok, dan tak tahu malu ini dengan sangat baik, aku. Huo Yuhao merasa bahwa sebelum dia bisa memperbaiki kebiasaan buruk gadis ini, dia akan membuatnya mati karena marah. Apa yang salah? Nan Qiuqiu berkata dengan gembira. Saat dia melihat Huo Yuhao dalam keadaan ini, dia sangat bahagia. Mata Huo Yuhao berkilat, dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi saat dia berkata, Wang Dong, bawa aku ke tempat tidur, aku ingin istirahat sebentar. Aku sibuk sepanjang pagi dan aku lelah, baiklah, kata Wang Dong'er. Ketika dia mendengar bahwa dia lelah, hatinya sakit. Biasanya, dengan ketangguhan Huo Yuhao, dia tidak akan melontarkan kata, lelah, dengan mudah. Segera, dia membungkuk untuk mengangkatnya dari kursi roda dan membawanya ke tempat tidur. Tunggu sebentar, Huo Yuhao tiba-tiba berkata. Apa yang salah? Tanya Wang Dong'er. Huo Yuhao menatap dalam-dalam ke mata biru mudanya dan berkata dengan dramatis. Dong'er, aku mencintaimu, Wang Dong'er berhenti sejenak. Segera, dia meleleh di depan tatapan Huo Yuhao saat dia menjawab dengan lembut, aku juga mencintaimu.
Huo Yuhao melingkarkan satu-satunya lengan kanannya yang bisa digerakkan di lehernya saat dia mengangkat kepalanya. Kemudian, dia mencium bibirnya yang lembut, dan merah. Setelah ciuman singkat, dia melepaskannya. Wang Dong'er sudah terbiasa dengan ciuman liciknya setelah sekian lama. Dia juga mulai menganggap dirinya sebagai istri Huo Yuhao, dan karenanya, dia tidak keberatan dicium olehnya. Namun, karena "aku mencintaimu" yang dramatis itu, dia hampir sepenuhnya lupa bahwa ada orang lain di ruangan itu bersama mereka. Ah! Jeritan menusuk terdengar. Itu naik beberapa lusin desibel secara instan, dan tampaknya mampu menjatuhkan seluruh Brilliant Delict Hotel. Bahkan mereka yang berada di lantai paling atas bisa mendengar jeritan ini dengan jelas. Wang Dong'er sangat terkejut dengan jeritan itu sehingga dia hampir melempar Huo Yuhao dari pelukannya. Saat ini, dia menyadari bahwa Nan Qiuqiu masih berada di dalam kamar. Saat ini, dia masih menyamar sebagai laki-laki. Kalian berdua. Nan Qiuqiu menunjuk Huo Yuhao dan Wang Dong'er saat bibir merahnya bergetar. Pandangan tidak percaya muncul di matanya. Huo Yuhao menatapnya dengan kasihan dan berkata dengan tenang, "Di dunia ini, ada banyak jenis cinta yang tidak akan kamu mengerti. Aku baru saja marah karena kamu mengganggu Dong'er dan ruang pribadiku. Namun, kami memiliki pikirkan ini baik-baik. Karena kamu tidak takut ada jarum di matamu dan kamu bersikeras untuk mengawasi kami, maka berhati-hatilah. Lagi pula kami tidak peduli, Wang Dong, kamu sebenarnya." Nan Qiuqiu menunjuk Wang Dong'er saat suaranya semakin bergetar. Wang Dong'er menatap Huo Yuhao, yang tersenyum tak berdaya. Dia melanjutkan sandiwara untuknya dan berkata, "Qiuqiu, kamu tidak bisa mengabaikan cinta homoseksual. Sebenarnya." 1. Diam. Nan Qiuqiu berteriak. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan. Dia membuka pintu dan langsung menghilang. Dia tidak lupa menutup pintu, tetapi membantingnya dengan sangat keras sehingga membuat Huo Yuhao dan Wang Dong'er gemetar. "Kamu terlalu nakal." Wang Dong'er dengan hati-hati menempatkan Huo Yuhao di tempat tidurnya, dan senyum tak berdaya tersungging di wajahnya. Huo Yuhao tidak melepaskan lehernya saat dia terkekeh dan berkata, "Dia membuatku kesal dulu. Dia mempertanyakan kemampuanku sebagai seorang pria, itu tidak bisa dimaafkan. Selain itu, aku juga membantumu memecahkan masalah. Jika tidak, dia akan mengganggumu tanpa henti." Wang Dong'er menahan tawa dan berkata, "Namun, kamu memengaruhi pandangan dunianya." Huo Yuhao berkata, dengan emosinya, "Tidak apa-apa mengejutkannya sesekali. Aku curiga dia akan menemukan Sister Zian dan yang lainnya, meskipun aku ingin tahu apakah mereka akan memberitahunya bahwa kamu seorang perempuan." Wang Dong'er menggigit bibirnya dengan lembut dan berkata, dengan kepribadian Suster Zian yang bermasalah, menurutmu apa yang akan dia katakan? Qiuqiu yang malang. Dia benar, kamu anak nakal. Huo Yuhao menariknya ke pelukannya dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku jahat? Aku anak nakalmu, dan anak bodohmu, sangat baik. Semua pria harus menjadi dua, anak laki-laki, ini. Hehe, tidur siang dengan saya." Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi pada Nan Qiuqiu sesudahnya. Setelah mereka makan, gadis berwajah pucat itu duduk sejauh mungkin dari mereka. Yang dia lakukan hanyalah makan. Namun, dia tampak jauh lebih jinak. Jing Xian mau tidak mau menatap Huo Yuhao dan Wang Dong'er dengan penuh arti. Babak eliminasi pertama turnamen berakhir setelah 2 hari. Secara total, setengah dari 167 tim tersingkir. Seketika, Brilliant Delict Hotel menjadi lebih kosong. Setiap tim yang berhasil melewati babak pertama diberi kamar baru. Sekte Tang dikirim ke lantai 3, yang jauh lebih luas daripada lantai 2. Selanjutnya, karena lolos babak pertama, tim penyelenggara menyetujui permintaan mereka untuk menambah 1 kamar lagi. Oleh karena itu, Nan Qiuqiu diberi kamar tambahan. Di antara 167 tim, masih tersisa 84 tim. Akademi Shrek tidak ambil bagian di babak pertama. Dalam beberapa hari terakhir, Huo Yuhao dan Sekte Tang tidak melihat siapapun dari Akademi Shrek. Wang Qiuer dan Dai Huabin sepertinya telah menghilang. Saat cahaya redup menyala, cahaya dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Matanya bersinar dengan cahaya, dan udara di sekitarnya terdistorsi. Suara mendesing.
Dia menelan cahaya ungu dan mengembangkan esensinya. Dengan ini, dia mengakhiri kultivasi paginya. Wang Dong'er berdiri di sampingnya. Dia juga mengembangkan mata iblis ungu, tapi matanya jauh lebih lemah daripada mata Huo Yuhao. Lagi pula, dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti mata roh yang membantu dalam mengembangkan mata setan ungunya.